بسم الله الرحمن الرحيم برضا الله تعالى وبنعمة الخيرية نسألك الإجابة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله وجميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصحابات رسول الله أجمعين. ثم إلى روح كي هجي هشيم أشعري وكي هجي طلحة مسور وأصولهم وفروعهم ونفعهم وأحبائهم شيع لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama membacakan salawat li khamsatun utfim biha kharal waba ilhatima al-mustafa wal-murtada wabnahuma wa fatima li khamsatun utfim biha kharal waba ilhatima al-mustafa wal-murtada wabnahuma wa fatima li khamsatun utfim biha kharal waba ilhatima al-mustafa wal-murtada wabnahuma wa fatima. Lanjutkan salawat syifa dibaca 3 kali bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdabi wa shifaiha wa nuril absari wa tihaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdabi wa shifaiha wa nuril absari wa tihaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdabi wa shifaiha wa nuril absari wa tihaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan sampai detik ini, sampai saat ini kita rizki yang melimpah dengan dipertemukannya kita di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan tahun depan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja ke materi. Di bulan Ramadan hari ke-9 ini saya akan membawakan tema Fadilah Ratibul Haddad. Perlu diketahui Fadilah Ratibul Haddad, membaca Ratibul Haddad ini sangat penting bagi diri kita, bagi bangsa kita. Apalagi di tengah pandemi virus corona ini, kita udah seperti wajib, seperti membaca Al-Quran itu setiap hari di bulan Ramadan. Perlu diketahui juga rotib itu adalah kiasan daripada kumpulan Al-Quran dan zikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan doa-doa yang daripada semua itu disandarkan kepada riwayat serta hadis dari Rasulullah SAW. Di dalamnya ada doa, barang siapa yang melazimkan diri untuk membaca dan berdoa dengannya, maka akan mendapat qabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan para ulama, orang yang membaca zikir ini, kami mengharap yang membacanya agar dianugerahi Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
karena di dalamnya ada permintaan kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan Islam yang dibaca 7 kali secara diulang, yang mana bacaannya ialah ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Tidak hanya ya dal jalali wal ikram aja, selawat li khamsatun yang tadi juga ada dalam Ratibul Haddad, di dalam Ratibul Haddad. Sedikit biografi tentang Sahibul Ratib. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau dianugerahi oleh Allah. Meskipun beliau pada saat itu usia 4 tahun, beliau tidak bisa melihat, tetapi dengan anugerah Allah, dengan izin Allah, beliau bisa menghafal Quran, beliau bisa menimba ilmu, mencari ilmu, sehingga ilmu beliau sangat luas seperti samudranya ilmu jika pada saat itu hingga ilmu beliau itu menjadi rujukan terhadap ulama-ulama besar. Sahibul Ratib ini tidak hanya menulis Ratibul Haddad, banyak sekali kitab yang ditulis beliau. Seperti kitab salah satu diantaranya adalah Risalah Al-Mu'awanah. Ada riwayat mengatakan suatu hari ada seseorang yang membaca karangan dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dia seseorang, kita kasih nama si Fulan. Si Fulan membaca salah satu kitab karangan Sahibul Ratib dari pasal ke pasal hingga bab ke bab. Dia mengira bahwa kitab ini tidak mungkin ditulis oleh orang yang tidak bisa melihat. Akan tetapi suatu ketika si Fulan mendatangi rumah Sahibul Ratib dan dia bersilaturahmi, dipersilahkan masuk, sehingga Sahibul Ratib menyuguhkan kopi, secangkir kopi. Suatu ketika kopi itu dimasuki, ada lalat jatuh masuk ke dalam kopi tersebut, dan sungguh mengejutkannya, yang memberitahu bahwa ada lalat masuk ke secangkir kopi si Fulan itu ialah Sahibul Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang bahkan dia tidak memiliki penglihatan, hingga membuat si Fulan ini sangat terkejut. Bagaimana dia bisa melihat bagaimana dia bisa tahu bahwa ada lalat di dalam kopiku sedangkan dia tidak bisa melihat? Sahibul Ratib pun mengatakan, yang mana firman Allah dalam Al-Quran, yang mana Allah bersabda bahwa hakikat buta itu bukan pada mata, melainkan hakikat penglihatan itu bukan pada mata, melainkan dalam hati. Jika kalian buta mata, tidaklah kalian untuk buta hati. Untuk Ratib ini tidak seperti hizib. Ratib ini tidak memerlukan ijazah atau guru, dalam artian tidak memerlukan ijazah dari siapapun, karena Ratib ini bersandarkan hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak Ratib ini di dunia ini. Ada Ratibul Atas dan ada juga Ratibul Haddad. Ratibul Atas ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, yang mana beliau adalah guru dari Ratibul Haddad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Memang yang tersebar dan termasyhur ini
Ratibul Haddad, karangan dari murid Al-Atas. Tapi para ulama juga membaca Ratibul Atas. Dan biasanya jika di bulan Ramadan dibaca Ratibul Atas dan Ratibul Haddad, dibaca bebarengan dua-duanya. Itu kata para ulama afdol, tidak apa-apa. Sehingga Ratib Sahibul Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, jika kalian ingin membaca ratibku, maka bacalah dulu Ratibul Atas. Itu perkataan beliau itu merupakan salah satu bentuk rasa ta'zim, rasa hormat, rasa cinta, rasa patuh beliau terhadap gurunya Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, penulis Ratibul Atas. Bagaimana jika di luar bulan Ramadan? Kapan waktunya? Di bulan Ramadan, kita bahas di bulan Ramadan dulu. Di bulan Ramadan dibaca selepas sholat tarawih sampai dengan ba'da subuh. Baca dulu Ratibul Atas, setelah itu baca Ratibul Haddad. Jika kalian memiliki ijazah untuk membaca Hizib Nasr, bacalah Hizib Nasr. Ratibul Haddad jika di hari-hari biasa tidak masuk dalam bulan Ramadan, Ratib ini dibaca, Ratibul Haddad dibaca selepas maghrib dan ba'da tarawih, ba'da isya maksud saya, sampai dengan ba'da subuh. Bagaimana jika Ratib ini dibaca di siang hari? Gak apa-apa, tetapi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menghimbau agar membaca Ratibku ini dibaca malam hari, dibaca ba'da maghrib, ba'da isya hingga ba'da subuh. Untuk pembacaan Ratibul Atas bisa dibaca ba'da duha, ba'da sholat duha, atau ba'da sholat duhur. Ratibul Atas dan Ratibul Haddad itu memiliki fadilahnya masing-masing. Memang, tapi yang lebih masyhur, lebih ma'ruf itu Ratibul Haddad. Tapi syarat untuk membaca Ratibul Haddad itu membaca dulu Ratibul Atas, setelah itu baca Ratibul Haddad. Ada riwayat mengatakan bahwa Suhaibur Ratib berkata, jika barang siapa yang istiqomah membaca Ratibku ini, insya Allah mereka akan mati melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu bagi mereka yang istiqomah. Kita mau istiqomah, semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beliau berkata lagi, jika Ratibku dibaca di suatu daerah yang rata-rata 90% mayoritasnya masyarakatnya membaca Ratibul Haddad, maka daerah itu akan dilindungi oleh Allah, oleh para malaikat, akan dijauhkan oleh Allah dari wabah, dari bala, dari bencana, dari apapun yang membuat daerah itu hancur. Jika Ratib itu dibaca sendiri untuk diri sendiri, maka yang membacanya insya Allah jauh dari hal-hal yang negatif, jauh dari hal-hal syirik, jauh dari sihir-sihir. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang seperti yang beriman, orang-orang, semoga kita masuk dalam umat Nabi Muhammad
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.